Kira-kira bakal terungkap nggak nih Teh? Insya Allah kalau terungkap bakal, walaupun waktunya masih lama gitu. Tetapi yang terungkap di antara 5 atau 6 gitu kan, hanya satu yang bisa terungkap. Yang lain. Tetapi sebenarnya ini untuk barang bukti pun juga ada yang belum terungkap sebenarnya di belakang rumahnya. Di dekat pohon pisang nggak Teh? Di- Kalau untuk yang saya lihat ya Pak ya, jadi memang ini faktor kesengajaan yang memang sudah direncanakan sebelumnya. Ada yang ingin menguasai harta yang bukan haknya. Nah, jadi pada saat waktu kejadian yang saya lihat itu, awal mulanya itu yang akan dibunuh itu adalah putrinya ya, yang namanya Amel gitu. Tetapi kenapa bisa dengan Ibu Tuti pun juga almarhumah itu bisa terbawa? Yang saya lihat di sini ada faktor pemaksaan dari si pelaku agar Ibu Tuti bisa menandatangani dokumen yang sangat penting. Nah, karena memang tidak mau untuk menandatangani, akhirnya di situ sama-sama dibunuh. Terus si pembunuh itu pun juga sebenarnya bukan orang lain, masih orang terdekat. Dan pada saat kejadian yang saya lihat itu 5 orang laki-laki, yang 3 yang menjadi eksekutornya, yang 2 yang berjaga-jaga untuk melihat situasi dan kondisi. Berarti kalau yang cewek ini otak. Kalau untuk yang dalangnya wanita yang pernah saya sebutkan waktu itu ya di konten, itu ada dalangnya. Untuk kronologis mungkin terlalu panjang ya Pak kalau dijelaskan secara awal. Mungkin saya singkatnya saja. Ada yang ingin mengalihkan nama yang berhak diganti dengan yang bukan haknya, itu aja. Dan untuk masalah sekarang kok bisa sampai belum terungkap gitu kan, sebenarnya masih banyak cara untuk bisa menemukan bukti-bukti itu, dan masih banyak cara juga untuk bisa meringkus pelakunya. Karena di sini yang harus kita gunakan yaitu kita melihat ekspresi si dalang dan pelaku pada saat belum terjadi adanya pembunuhan itu seperti apa. Mungkin ada di video-video lama ya, dan lihat ekspresi yang sekarang yang penuh dihantui rasa ketakutan. Sebenarnya itu saja sih yang simpel ya untuk bisa membedakan mana si pelaku atau bukan. Tapi untuk ngelihat kasus ini tuh kan sudah lama ya Teh ya. Kira-kira bakal terungkap nggak nih Teh? Insya Allah kalau terungkap bakal, walaupun waktunya masih lama gitu. Tetapi yang terungkap di antara 5 atau 6 gitu kan, hanya satu yang bisa terungkap. Yang lainnya itu yang dikambing hitamkan. Oh, yang lain kambing hitam kan? Betul. Iya. Kira-kira tadi disampaikan bahwa ini adalah ada motif adalah ke arah penguasaan harta ya, ya, seperti itu. Apakah yang membuat jadi kasus ini jadi lama tidak terungkap? Karena memang ada sosok penting yang ikut terlibat dalam eksekutor pembunuhan ibu dan anak di Subang itu, yang tidak mau diketahui dan tidak mau ditangkap bahwa dia pun juga ikut melaksanakan pembunuhan berencana itu. Masih orang dekat? Masih orang dekat. Masih orang dekat. Tapi kalau misalkan dari motif percintaan atau sakit hati masuk nggak Teh? Enggak masuk sama sekali. Oh, percintaan tidak masuk? Tidak masuk. Berarti pure harta ya? Pure harta. Yang memang harta itu udah diiming-imingi sebelumnya oleh si dalang ya, akan dibagi kepada orang yang ikut merencanakan pembunuhan berencana itu. Tapi kalau dilihat kita flashback ke belakang nih ya Teh, Pak Freddy, sebetulnya memang sudah direncanakan
lama sekali. Kayaknya saya ngelihatnya di tahun 2018 ini akan terjadi ini pembunuhan ini kan, tapi gagal. Makanya di tahun 2021 terrealisasikannya tanggal 18 Agustus. Itu gimana Teh? Karena memang udah sangat lama ya untuk masalah pembunuhan berencana ini. Cuman karena memang waktu itu masih sulit untuk bisa realisasi. Akhirnya ya dalam jangka waktu yang beberapa tahun ke depan gitu ya, terjadi kemarin itu seolah-olah ada jebakan untuk si sosok penjaga kedua almarhumah. Jadi gini, jelaskan yang menjaga almarhumah itu adalah inisial Y ya. Itu memang yang saya lihat sebelumnya itu ditelepon untuk bisa datang ke rumah si Dalang dan akhirnya disuruh untuk pergi ke proyek. Mungkin itu bisa dicek di dalam riwayat komunikasi panggilan dan juga WA, itu ada tepat 1 hari sebelum kejadian. Maaf Teh, untuk proyek itu tuh proyek apa Teh? Gak usah disebutin ya itu nyoba ya. Ya pokoknya proyek gitu ya. Iya. Dari Y itu ya. Ya, jadi Y itu kan penjaga kedua almarhumah. Iya. Dia kan sangat sayang kepada kedua almarhumah. Nah, karena waktu itu selalu menjaga gitu kan, selalu melindungi. Nah, pada saat terjadi pembunuhan itu, Y itu lagi lengah dan terbujuk rayu oleh sosok orang yang menyuruhnya untuk datang dulu ke rumahnya, setelah itu langsung ke proyek. Jadi seolah-olah itu pun juga sosoknya itu dijebak. Makanya dia seperti kebingungan di saat pulang terjadi hal yang sangat mengerikan. Rumah udah berantakan. Iya, rumah udah berantakan. Karena kan kalau rampok itu gak mungkin, karena sama sekali gak ada yang hilang. Betul. Gitu. Sebenarnya sosok Y pun juga kalau dalam hatinya itu sudah mempunyai praduga ya, bahwa ini sepertinya ini loh dalangnya. Tapi karena sosoknya itu tidak ada bukti, makanya tidak berani untuk berbicara. Mungkin bisa dijelasin Teh untuk si pelindungnya ini ciri-cirinya kayak gimana nih? Jadi sosok pelindung almarhumah Bu Tuti dan Neng Amel ya, itu orangnya tuh polos. Kadang kalau misalkan berbicara itu kadang kurang nyambung, karena mohon maaf dalam segi SDM sosok orang yang sangat penyayang ya kepada istri dan anaknya, tetapi karena memang orang banyak berasumsi bahwa oh mungkin dia terlibat gitu kan, padahal kita di sini juga harus bisa meluruskan ya. Insya Allah sosok pelindungnya Amel dan Bu Tuti itu tidak terlibat sama sekali, cuman karena memang dia juga bingung gitu kan, harus bagaimana, dan dia pun juga bingung siapa pelakunya, ya akhirnya dia itu ngelantur bicaranya. Dan ini kan berdasarkan lihat dari saksi ya. Waktu itu kan saksi ada melihat posisi mobil ya Pak, dia nggak sesuai nih di garasi. Apakah AC mobil itu sempat dipinjam dulu nih keluar? Maksudnya nggak ada gitu. Tapi waktu itu kedua almarhumah masih ada, belum hilang nyawa. Tapi sempat dipinjam dulu mobil itu keluar. Ya, jadi memang sosok mobil yang hilang ya pada saat di TKP itu memang itu sebelumnya dipinjam dan izinnya itu kepada almarhumah Amel. Oke. Nah, setelah itu kan pasti ada ngembaliin mobil ya. Waktu malam hari itu kan, makanya ada saksi yang ngelihat ada 2 wanita, 3 laki-laki. Tiga wanita, 2 laki-laki. Berarti itu posisi balikin mobil. Ya, tapi kalau itu nggak ada sangkut paut dengan pembunuhan. Cuman dipinjam aja. Cuman pinjam aja. Jadi sebenarnya gini, ada sosok orang terdekat yang dikambing hitamkan juga untuk bisa mengecoh para pelaku supaya tidak tertangkap. Karena yang saya lihat si sosok pelaku ini ada salah satu yang memang piawai dalam strategi pembunuhan. Supaya tidak menimbulkan atau mengerucut kepada satu gitu kan, akhirnya sebelum itu direncanakan dulu lah sesuatu yang bisa mengecoh saksi. Makanya dibuat banyak framing ya. Iya. Dari eksekutornya sendiri kira-kira ada berapa orang? Itu yang masuk 3, yang di luar 2. Berarti 5 total. Iya. Artinya yang 3 ini yang memang yang melakukan Pembunuhan.
Yang dua, yang berusaha untuk menghilangkan Jejak. jejak. Jadi tidak ikut mengeksekusi ya. Tidak ikut mengeksekusi, tetapi menghilangkan jejak dan mengatur strategi. Mengatur strategi. Berarti memang sudah terarah ya Teh ya, udah diarahin gitu Iya, ya? sudah diarahin semuanya. Tetapi sebenarnya ini untuk barang bukti pun juga ada yang belum terungkap sebenarnya di belakang rumahnya, Di dekat pohon pisang nggak Teh? di kebun. Di kebun dekat Ya, pohon di pisang. situ ada salah satu yang memang pakaian bersimpah darah si pelaku Dikubur. Tapi tertanam. dikubur tertanam. Tapi kayak ada kresek apa sapu tangan tuh ya, kayak kain gitu. Enggak sih, baju langsung Baju ya, yang baju dikubur, tapi agak dalam, kurang lebih sekitar 2 meteran lah. Oh iya. 2 meter. Mungkin kalau untuk bukti-bukti yang lain kan sudah ada gitu kan ya, sebagian. Nah, yang belum terungkap sebenarnya ada, dan itu bisa diketahui itu bajunya siapa gitu. Berarti dilakukannya itu pada saat malam hari ya Teh? Iya, dilakukannya itu saat benar-benar beliau itu almarhumah gitu ya, pas mau tidur. Almarhumah maksudnya ibu Tuti ya? Iya. Gitu. Boleh tahu ini Teh, karena saya dapat info dari Kabid Humas Polda Jabar bahwa ini terjadi di 10 titik TKP. Nah kita itu kan resmi ya dari Polda Jabar ya. Iya. Cuman kita jadi berpikir berarti ada 10 titik, berarti ada 10 tempat yang berbeda selain di TKP yang sekarang gitu, yang di Ciseti. Nah, apakah ada gambaran di mana lagi tempatnya selain di Ciseti? Sebenarnya ada di beberapa tempat itu sudah benar. Nah, tapi kalau untuk tempat yang lainnya itu bukti-buktinya agak kurang kuat. Tapi kalau untuk yang untuk sekarang ya, yang di belakang rumahnya korban itu bisa menjadikan bukti yang sangat kuat, karena di situ selain dari baju yang bersimpah darah, itu ada cincin yang lepas Ya. yang masuk ke dalam itu, yang tertanam. Oh, sana. Jaraknya 2 meter, 2 meter. dari kuburnya. Kalau dari TKP ke jarak itu dikubur Pokoknya di lokasi kebun aja. kebun. Mungkin kalau misalkan ada foto atau video kebun tersebut, insya Allah saya bisa menunjukkan. Jadi sebenarnya gini, untuk pihak kepolisian sangat mudah sebenarnya untuk bisa mendapatkan si pelaku gitu kan. Tinggal ikutin cara yang tadi sih, bukan saya menyarankan, cuman di sini kan kita ingin membantu ya, mengungkap dan memberikan keadilan kepada kedua almarhumah itu. Tinggal dilihat aja dari ekspresi. Kalau misalkan udah sulit kita menemukan barang bukti, berarti dengan ekspresi lah di situ kita bisa ketahuan. Dan di sini pun juga kita harus menggunakan strategi taktik yang cantik untuk bisa mendapatkan si pelaku. Jadi pihak kepolisian kan bisa mengambil alat komunikasi atau handphone gitu kan, yang memang bisa dilihat ada video lama. Contohnya, pihak kepolisian tuh curiga kepada inisial ini gitu kan, tinggal dipinjam HP-nya, dilihat video lama sebelum terjadi kejadian itu dan sekarang, pasti ekspresinya berbeda. Dulu itu terlihat matanya itu bersinar, tetapi sekarang itu terlihat matanya itu sayu, karena itu merasakan hal yang sangat ketakutan. Ini kan yang saya lihat, kalau untuk eksekutor ada 5 gitu kan, yang 2 yang berjaga, yang 3 itu yang melakukan, dan yang 1 dalangnya. Nah, tinggal dari 6 orang itu aja dilihat dari histori video lamanya dan dilihat dari ekspresi sekarang, itu jelas pasti 100% beda. Dan di situ pun juga kita bisa mencecar pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kelemahannya. Kita harus mengetahui kelemahan si inisial ini apa. Nah, di situ kita harus bisa mencecarnya. Itu pasti akan keceplosan gitu. Secara tidak langsung kan kalau kita rekam itu sudah bisa menjadi bukti. Tapi ya Teh, kalau untuk dari dalang nih ya, si otak pelaku, dia nyuruh, maksudnya memberi perintah kepada yang 5 itu atau gimana nih Teh? Jadi memang dari sebelumnya
ada situasi yang memang bisa dikatakan mengejutkan pihak keluarga. Ada, kalau untuk masalah si dalang, ada main dengan keluarga inisial Y yang tadi kita ceritakan itu ya. Dan di situ karena pernah ketahuan, akhirnya ada sosok anaknya, ada sosok anaknya yang memang ikut membantu melancarkan visi misi si dalang perempuan itu. Mungkin kalau untuk masalah itu tidak bisa secara dipublikasikan gitu ya, kita menjelaskan karena itu kan harus pribadi. Yang jelas di sini kita fokus supaya pihak kepolisian bisa secepatnya meringkus para pelaku. Karena kalau misalkan dia nanti lagi, ini pasti tidak akan terungkap. Karena si eksekutor pintar dan cerdik. Jadi di sini kita harus menggunakan kepekaan dan kita juga harus menggunakan cara membedakan ekspresi yang tadi saya sebutkan. Nah, di salah satu eksekutor itu ada orang yang berpura-pura bodoh, polos, padahal itu otaknya pintar. Masya Allah. Dan pihak kepolisian pun juga sempat terkecoh oleh omongannya dia. Padahal sebelumnya dia pernah dijadikan saksi. Pernah atau Pernah dijadikan atau saksi. memang sering? Pernah apa sedang berlangsung nih? Mungkin lebih tepatnya pernah aja ya. Pernah ya. Berarti unik nih ya, kalau misalkan nanti terungkap, kayaknya semua orang bakalan kaget ya, tercengang gitu. Karena ya. kan sekarang ini orang bilang, ini nggak mungkin, seorang ini tuh nggak mungkin gitu kan. Iya. Tapi nanti di saat memang akan ada waktunya, karena kan gini, kebohongan walaupun ditutupi pasti akan terbuka dengan sendirinya, karena kebenaran akan mencari jalannya sendiri gitu kan. Walaupun ini lama, banyaknya permainan, tapi insya Allah saya yakin kalau untuk terkuak pasti terkuak, walaupun waktunya panjang. Dan itu yang terkuak pasti satu orang, yang lainnya dikambing hitamkan. Karena otak dari kasus ini itu akan tidak mau tampil di media, karena dia takut dengan posisinya sekarang sebagai apa.